Untuk memulai pembahasan mengenai materi yang pertama tentang ilmu sosial dasar, mari kita berdoa terlebih dahulu dan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami berikan padamu sehingga Engkau memberikan kesehatan kepada saya untuk membahas mengenai materi ilmu sosial dasar. Semoga kami dapat menjelaskannya dengan baik dan memberikan pemahaman untuk diri kami dan orang-orang di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk materi yang pertama ilmu sosial dasar ini kita akan membahas pengertian ilmu sosial dasar. Ilmu sosial dasar adalah sebuah disiplin ilmu yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Jadi ilmu sosial dasar ini menjelaskan bagaimana manusia hidup secara sosial. Jadi manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Mereka membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Aspek-aspek utama dalam ilmu sosial dasar. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Membahas bagaimana manusia hidup dan berinteraksi dalam kelompok, serta bagaimana interaksi tersebut membentuk budaya, norma, dan nilai-nilai sosial. Jadi manusia sebagai makhluk sosial, seperti yang telah saya bahas tadi, manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian. Manusia membutuhkan orang lain untuk membutuhkan atau memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu tentang pasangan suami istri. Bagaimana tugas suami adalah mencari nafkah atau menghidupi keluarganya, sedangkan istri adalah membantu suami dan mengurus rumah serta anak-anaknya. Jadi itu tentang manusia sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain, membutuhkan orang lain sebagai pelengkap hidupnya. Yang kedua tentang struktur sosial, mempelajari tentang organisasi masyarakat, termasuk kelas sosial, stratifikasi, institusi, dan peran yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat. Jadi struktur sosial ini adalah tentang aturan atau tentang sistem-sistem yang ada di dalam masyarakat. Misalnya di kampung itu ada RT, RW yang mengurus kampung. Tugas RT adalah untuk mengajak masyarakatnya untuk mengurus kampungnya, yaitu tentang gotong royong, membersihkan kampung, serta bekerja sama untuk membangun kampung supaya lebih maju. Itu tentang struktur sosial. Yang ketiga tentang kebudayaan, melihat bagaimana budaya mempengaruhi perilaku dan cara berpikir individu, serta bagaimana budaya dipertahankan dan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi kebudayaan ini sikapnya turun-temurun yang ditanamkan di masyarakat atau di keluarga. Jadi kebudayaan ini adalah
wajib dipertahankan di masyarakat karena sangat penting untuk masyarakat, karena ini menyangkut tentang moral atau perilaku yang baik untuk masyarakat. Misalnya tentang perilaku, cara menghargai orang lain, menghargai orang yang lebih tua dari kita. Jadi itu tentang kebudayaan. Yang keempat tentang perubahan sosial, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan perubahan masyarakat seperti teknologi, ekonomi, dan interaksi antar budaya. Jadi perubahan ini adalah sering terjadi di masyarakat. Sikapnya itu adalah tentang perubahan zaman, bagaimana tahun ke tahun akan berganti, dan mungkin teknologi, ekonomi, atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat semakin berubah karena ada teknologi ini. Jadi perubahan sosial ini menyangkut tentang kehidupan masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman. Yang kelima tentang masalah sosial, mengidentifikasikan dan menganalisis berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan, konflik sosial, dan lainnya. Masalah sosial ini sering terjadi di masyarakat. Bagaimana sikap masyarakat ini sering bermusuhan, sering tidak menghargai, dan sering melakukan konflik sosial. Jadi penyebab konflik sosial ini karena masyarakat tidak toleransi atau tidak menghargai perbedaan-perbedaan di masyarakat, karena mereka mencintai atau fanatik dengan kebudayaan atau agama mereka masing-masing. Jadi masalah sosial itu penyebabnya adalah tentang tidak toleransi atau tidak menghargai perbedaan-perbedaan yang terjadi di masyarakat ini. Baik itu tentang aspek tentang ilmu sosial dasar. Sekarang kita membahas tentang pentingnya ilmu sosial dasar. Mengapa penting ilmu sosial dasar ini? Karena menyangkut pemahaman masyarakat, analisis kritis, persiapan untuk studi lanjut, pemahaman masyarakat, memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berfungsi dan bagaimana individu berinteraksi dalam konteks sosial. Jadi pemahaman masyarakat ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bagaimana individu bisa berkembang dan lebih menganalisis tentang sosial di masyarakat. Yang kedua tentang analisis kritis, membekali individu dengan kemampuan untuk menganalisis fenomena sosial secara kritis dan objektif. Jadi analisis kritis ini menyangkut tentang individu
yang mampu untuk berpikir tentang fenomena sosial. Jadi mereka lebih cenderung menilai mengapa masalah yang terjadi di masyarakat ini bisa terjadi. Itu tentang analisis kritis. Yang ketiga tentang persiapan untuk studi lanjut, menjadi dasar untuk studi yang lebih mendalam dalam disiplin ilmu sosial lainnya. Ilmu sosial dasar berfungsi sebagai landasan yang membantu kita memahami diri kita sendiri dan orang lain dalam konteks sosial yang lebih luas. Melalui disiplin ini, kita dapat mengembangkan kesadaran sosial yang lebih baik dan menjadi warga negara yang lebih terlibat dan bertanggung jawab. Jadi itu gunanya untuk persiapan untuk studi lanjut. Selanjutnya tentang pengertian ilmu sosial dasar. Mata kuliah atau bidang studi yang mengkaji konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan fenomena sosial dalam kehidupan manusia. Itu pengertian dari ilmu sosial dasar. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu sosial dasar. Manusia dan kebudayaan, manusia dan lingkungan, manusia dan masalah sosial. Manusia dan kebudayaan membahas tentang konsep manusia sebagai makhluk sosial dan budaya, menyelidiki bagaimana kebudayaan mempengaruhi pola pikir, perilaku, dan interaksi sosial. Yang kedua, manusia dan lingkungan, mempelajari interaksi antara manusia dengan lingkungan alam maupun sosialnya, menyentuh isu-isu seperti ekologi, hubungan sosial dalam komunitas, serta dampak sosial dari perubahan lingkungan. Manusia dan masalah sosial, mengidentifikasikan dan menganalisis berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan, dan diskriminasi. Mencari solusi untuk mengatasi permasalahan sosial melalui pendekatan ilmiah dan kritis. Yang keempat, interaksi sosial dan perubahan sosial, mengkaji proses interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana interaksi tersebut mempengaruhi struktur sosial, mempelajari mekanisme perubahan sosial baik yang bersifat evolusioner maupun revolusioner. Yang kelima, manusia dan teknologi, menelaah dampak teknologi terhadap kehidupan sosial manusia, memahami bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi struktur sosial, budaya, dan nilai-nilai dalam masyarakat. Jadi itu tentang ruang lingkup ilmu sosial dasar. Selanjutnya, ruang lingkup ilmu sosial dasar ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kehidupan sosial manusia dan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sosial serta tantangan yang dihadapi dalam masyarakat modern. Baik, jadi itu pemahaman saya tentang materi yang pertama tentang ilmu sosial dasar. Semoga materi yang telah diberikan oleh saya bisa berguna untuk orang-orang di sekitar kita, dan video akan saya akhiri. Terima kasih.